Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya Nadhr bin Rabi'ah bermimpi yang membuat ia takut. Ia mengumpulkan seluruh dukun dan tukang ramal, kemudian berkata kepada mereka, "Sungguh aku telah bermimpi yang membuatku terkejut. Beritahukan kepadaku tentang penakwilannya." Para dukun berkata, "Ceritakanlah mimpi itu kepada kami." Nadhr berkata, "Sesungguhnya mimpi ini tidak dapat ditakwilkan kecuali oleh orang yang mengetahuinya sebelum aku beritahukan." Dukun itu berkata, "Jika memang demikian keinginanmu, maka utuslah seseorang kepada Satih dan Syak. Mereka berdua adalah dukun yang hebat." Nadhr mengirimkan utusan kepada mereka berdua. Utusan itu mendatangi Satih dan membawanya ke hadapan Nadhr. Nadhr berkata kepada Satih, "Aku bermimpi sesuatu yang membuatku terkejut. Jika engkau dapat meramalkannya, berarti engkau benar dan telah mengerti arti dari mimpiku itu." Satih berkata, "Engkau melihat abu atau arang yang keluar dari kegelapan, kemudian jatuh di setiap kebun, lalu membakar segala sesuatu yang memiliki tengkorak." Raja atau Nadhr berkata, "Engkau benar wahai Satih. Lantas bagaimanakah penafsirannya?" Satih menjawab, "Aku bersumpah dengan segala sesuatu yang berada di antara dua tanah yang tak berpasir di daerah Hanas ini, bahwa bangsa Habsyi atau Ethiopia akan datang kepada kalian dan akan menguasai segala sesuatu yang berada di antara Abyan dan Jurasi." Perlu kita ketahui hadirin bahwasanya Abyan dan Jurasi ini adalah nama tempat yang berada di wilayah Yaman. Lalu sang raja bertanya kepada Satih. Dia berkata, "Demi ayahmu, sesungguhnya ini amat membuatku marah dan menyakitkanku. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah itu terjadi di zaman pemerintahanku atau setelah itu?" Satih berkata, "Tidak. Itu akan terjadi setelah pemerintahanmu, yaitu sekitar 60-70 tahun setelah pemerintahanmu." Raja berkata, "Apakah kekuasaan mereka terus berlangsung ataukah akan berakhir?" Satih menjawab, "Tidak, kerajaan mereka akan berakhir 70 tahun berikutnya. Kemudian mereka meninggalkannya lari ketakutan." Kemudian raja bertanya, "Lalu siapa yang akan melanjutkannya?" Satih menjawab, "Yaitu Iram Yazn. Ia datang kepada mereka dari arah Aden. Ia tidak meninggalkan seorang pun dari mereka yang berada di Yaman." Raja bertanya lagi, "Apakah yang demikian berlangsung lama?" Satih menjawab, "Tidak, akan tetapi akan berakhir." Raja bertanya lagi, "Siapa yang akan mengakhirinya?" Satih menjawab, "Seorang nabi yang cerdas yang diberikan wahyu dari Tuhan yang Maha Tinggi." Kemudian raja bertanya, "Siapakah nabi itu?" Satih lagi menjawab, "Nabi itu adalah seorang laki-laki dari keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr yang berkuasa bersama para pengikutnya sampai akhir masa." Kemudian raja lalu bertanya lagi, "Apakah pada perputaran waktu ada yang lain lagi selain ia?" Satih menjawab, "Ya, suatu hari yaitu di mana orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dikumpulkan. Orang yang berbuat baik akan berbahagia dan orang yang berbuat jelek akan celaka pada saat itu." Lalu raja bertanya lagi, "Apakah yang engkau beritahukan kepadaku ini benar?" Satih menjawab, "Ya, demi mega merah, demi senja, dan demi waktu subuh, sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu ini adalah benar adanya." Setelah selesai, dukun yang bernama Syak pun diperintahkan menghadap raja. Kemudian sang raja berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku bermimpi sesuatu. Coba beritahukan aku tentang penafsirannya," kata raja.
Lalu Syak menjawab. Syak memberitahukan kepada raja sebagaimana yang telah dikatakan oleh Satih. Ia juga memberitahukan tentang pergantian kerajaan yang terjadi di kerajaannya seperti yang dikatakan oleh Satih. Syak juga mengatakan pula akan datang seorang rasul yang datang dengan kebenaran dan keadilan, sehingga kekuasaan berada di tangan kaumnya sampai hari pembalasan tiba. Sang raja bertanya, apakah hari pembalasan itu? Syak berkata, yaitu di mana para pemimpin diberi balasan, para manusia dikumpulkan karena batas waktu yang telah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.